Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perjalanan touring kami menuju Sawarna atau Pantai Gualangir pada video sebelumnya. Hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Akhirnya selama kurang lebih 7 jam perjalanan dari Bogor, kami sampai juga di Pantai Gualangir sekitar pukul 9 pagi. Lalu kami langsung menuju penginapan. Dan setelah sampai di penginapan, kami memilih untuk istirahat, mandi, dan tidur sebentar hingga waktu zuhur tiba. Setelah cukup beristirahat dan melaksanakan sholat zuhur, kami melanjutkan untuk pergi makan siang dan langsung menuju Pantai Tanjung Layar. Kami makan siang di Warung Wanyai, lokasinya tidak jauh dari Pantai Gualangir. Di sini terdapat hidangan seafood dan ikan bakar yang masih segar. Untuk harganya relatif ya, kalian bisa searching di Google untuk melihat lokasi dan menu-menu yang dihidangkan di warung ini. Bagi saya sendiri, hidangan yang disajikan di sini enak, apalagi sambal kencurnya yang mantap. Jadi jika teman-teman lagi berada di Sawarna dan bingung mau makan di mana, boleh nih coba makan di sini. Untuk teman-teman yang mungkin punya rekomendasi tempat makan enak lain di Sawarna, silahkan tulis di kolom komentar. Setelah makan siang, kami langsung menuju Pantai Tanjung Layar, dan seperti inilah pemandangannya di bulan September 2025. Ternyata lumayan banyak perbedaan sejak terakhir kali saya kesini di tahun 2014. Pantainya ternyata sudah ditata rapi dan lebih bersih dibandingkan tahun 2014 lalu. Kondisi air laut di sekitar Pantai Tanjung Layar kebetulan sedang surut saat ini, jadi cukup aman bermain-main di pinggir pantai, bahkan untuk menyeberang ke batuan Tanjung Layar ini. Namun kondisi batuan di sini berlumut dan licin, lalu ada banyak bulu babi di sekitar bebatuan. Jadi hati-hati ya saat bermain di sekitar pantai atau yang mau menyeberang mendekati batuan Tanjung Layar.
Setelah dirasa puas bermain di Pantai Tanjung Layar, kami memutuskan untuk kembali ke Pantai Gua Langir tempat kami menginap untuk menghabiskan sore hari di sana. Sayangnya kami tidak merekam momen-momen seru saat berada di Pantai Gua Langir sore itu. Namun ada beberapa rekaman saat kami mencoba untuk memasuki Gua Langir. Jangan macam-macam Om Irho. Nggak tahu cepat itu mana tiba-tiba. Oke. Masih ada mobil ya? Mobilnya bertahan. Itu kebuka ya bang, ya jangan. Dan bapaknya sudah berkeringat sangat banyak. Di sini sudah mulai panas dan berkurang cahayanya. Dan ini dulunya mungkin tembus kali bro, ini karena ambruk gitu. Oh, ada cahaya. Setelah puas menelusuri Gua Langir, kami kembali lagi ke penginapan untuk istirahat dan menikmati sore hari di Pantai Gua Langir. Sayangnya kondisi atau suasana sunset di Pantai Gua Langir saat itu kurang begitu bagus karena kondisinya sedikit berawan dan matahari terbenamnya terhalang oleh perbukitan di sekitaran Pantai Gua Langir. Tidak banyak aktivitas yang kami lakukan setelah ini. Malam hari kami habiskan untuk sekedar nongkrong, ngobrol, dan menikmati malam di Pantai Gua Langir. Hari Minggu tanggal 14 September 2025. Beginilah suasana pagi hari di Pantai Gua Langir.
Sebelum bermain-main, kami sempat melakukan sarapan terlebih dahulu, dan setelah sarapan kami lanjutkan untuk menghabiskan waktu di sekitaran pantai Gua Langir untuk bermain air. Dan bagaimana keseruannya, silahkan terus tonton video berikut. Setelah puas bermain di Pantai Gua Langir, kami kembali ke penginapan untuk mandi dan packing barang-barang yang kami bawa. Lalu setelah itu kami check out dan melanjutkan perjalanan menuju pantai. Kita pergi meninggalkan penginapan di daerah Gua Langir, Pantai Gua Langir. Ini semua sedang persiapan untuk berangkat. Tapi sebelum pulang, kita mampir dulu ke Legon Pari untuk lihat-lihat di sana. Ini setelah dari Legon Pari baru kita pulang. Oke, kita jalan. Ya boleh, jalan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan. Ya udah langsung kanan. Duluan deh. Oke, kita udah masuki bawah pintu masuk Legon Pari. Aduh, maaf tadi telat ngerekam ya. Nanti saya tampilkan foto pintu masuknya. Jalannya lebih bagus sih daripada yang ke Sawara, nih lebih luas, lega. Tapi nggak tahu ya di depannya apakah masih seperti ini atau tidak.
Oke, kita melewati jembatan Cisawarna. Guncingan tetet. Ban gue licin. Setelah melewati jembatan Cisawarna, kita akan melewati loket masuk untuk menuju Pantai Legon Pari. Untuk biaya masuknya sebesar 10.000 untuk satu orang dan 5.000 untuk satu motor. Jadi jika kalian satu orang dengan satu motor, total pengeluarannya hanya 15.000. Beginilah kondisi jalanan menuju Pantai Legon Pari. Jalannya hanya muat untuk 2 motor, itu pun kalian harus pelan-pelan saat berpapasan dengan motor lain dari arah berlawanan. Kondisi jalannya juga banyak tanjakan dan turunan, serta ada beberapa titik yang cukup banyak berkelok-kelok, jadi kalian harus hati-hati saat melintasi wilayah ini. Akhirnya kita sampai juga di Pantai Legon Pari. Ternyata dari loket masuk tadi menuju ke Pantai Legon Pari ini jaraknya lumayan jauh ya. Apanya? Enak di sini, lebih sepi, lebih bersih. Iya, kalau buat main air di sini enak. Sini aja. Dan beginilah suasana di Pantai Legon Pari. Suasananya jauh lebih nyaman dibandingkan di Gua Langir maupun di Pantai Sawarna sendiri. Terlihat lingkungannya sangat bersih, lalu ombaknya juga tidak terlalu besar karena sepertinya sudah terpecah di batuan karang yang agak jauh dari bibir pantai. Di sini kami tidak lama-lama, jadi kami di sini hanya sebentar. Setelah menikmati kelapa muda dan gorengan yang disajikan di warung sekitar Pantai Legon Pari, kami melanjutkan untuk kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju pulang ke rumah. Ada mana? Apa? Aduh, bocah. Dari Pantai Legon Pari, sorry. Kita lanjut pulang. Kali ini kita nggak lewati jalur yang sebelumnya kita berangkat. Kita akan nyoba jalur satu lagi. Ini pintu masuk ke Pantai Sawarna. Ini pintu ya, gerbang yang lama ya. Kalau nggak salah kan ada satu lagi. Juga biarinlah. Ya sama. Nih di sini terus nanjak ke atas.
Iya, set. Sombong banget itu. Mentang-mentang bisa nanjak. Tuh, pemandangannya. Awas. Aku dulu lewat sini pertama kali kesini tuh, nggak lewat sono. Beda, pulangnya baru lewat sono. Memang jalannya begini terus, nanjak kalau pulangnya nih. Bagus ini ada, tapi kalau malam gelap banget, bahaya. Enak. Kerudung gimana sih itu? Nah, nanti kita ngelewatin rantai Rawa Bokor. Ada pantai baru lagi tuh, Rawa Bokor. Iya, mau sepi, nggak ada pemukiman. Mantap. Tuh, ada pantai apa lagi tuh? Cipo apa tuh? Nggak tahu deh. Tutup tapi kayaknya ya. Damri Perintis lagi lewat. Pulau Manuku bagus juga pantainya. Ada monyet nah. Nah, monyet nah. Kering tuh. Iya. Sebenarnya untuk keluar dari arena atau jalan Sawarna ini kita bisa ambil kanan dan langsung menuju jalan nasional. Namun karena saya ingin flashback ke perjalanan saya tahun 2014 lalu, saya memutuskan untuk terus menyusuri jalan Sawarna ini hingga menuju pertigaan yang nantinya kita akan belok ke kanan untuk melalui jalan nasional. Tidak lama setelah itu kami berhenti dahulu di Masjid Nurul Iman yang berada di Jalan Raya Dharmasari Cilograng untuk melaksanakan sholat zuhur. Lalu setelah selesai, tidak lama kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah Pelabuhan Ratu. Ya udah, pelan. Naik ya, ini dikit lah. Ya udah tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya secara jarak melalui jalan ini sedikit lebih jauh ketimbang kita melalui jalan yang kita lalui saat pertama kali datang di Sawarna kemarin. Tetapi karena kondisi jalan di sini bagus dan juga cukup sepi,
sepertinya tidak salah untuk mencoba melalui jalan ini sesekali. Bang, saya datang lengkap. Ya udah. Oh, ini kemarin yang longsor udah dibenerin nih. Kemarin longsor nih belum lama. Akhirnya kita melewati jembatan Cibareno, yang artinya kita sudah meninggalkan Provinsi Banten dan kembali menuju Provinsi Jawa Barat. Kita nanjak dikit. Motornya udah dipaksa terus. Perawatannya setengah-setengah. Ini yang kemarin. Akhirnya kita melewati Puncak Habibie, dan seperti inilah suasananya di siang hari ini. Tuh, cakep banget. Ngapain? Ya berhenti jangan di sini, tempat lain. Pemandangannya. Iya. Mantap ya. Jembatannya tuh ya ketutupan. Ya. Itu kalau terus setelah sampai di Pantai Karanghawu, kita memutuskan untuk berhenti makan siang di rumah makan Liwa Seafood di daerah Karanghawu. Setelah selesai makan siang, kami akan melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Pelabuhan Ratu, dan mungkin akan mampir sebentar untuk membeli oleh-oleh di pasar Pelabuhan Ratu. Belum. Hotel apa namanya? Yang ada kamar khusus buat Nyi Roro Kidul. Iya benar, itu hotelnya. Itu tadi. Ya ada kamar khusus ke arah kota, beli oleh-oleh. Jadi kayak gini ya, ini bagus. Pelabuhan ini.
Akhirnya kami sampai juga di Pelabuhan Ratu. Di sini kita mampir sebentar di pasar Pelabuhan Ratu untuk membeli oleh-oleh emping ya. Tapi ternyata setelah keliling-keliling di pasar Pelabuhan Ratu tidak ditemukan penjual emping, jadi kita memutuskan untuk lanjut kembali menuju perjalanan pulang melalui jalur Cikidang. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana kondisi siang hari dari Pelabuhan Ratu menuju Bogor melalui jalur Cikidang, silakan kalian menyaksikan video ini sampai selesai.
Akhirnya kami sampai juga di Cibadak. Di sini kita dan rombongan saling berpisah untuk melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Akhirnya kami sampai juga di Kota Bogor. Di sini ternyata sudah mulai gerimis dan perjalanan kami kembali menuju Gunung Putri pun diliputi oleh hujan deras. Akhirnya kami sampai juga di Gunung Putri setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam. Akhirnya kami sampai juga di kediaman kami sekitar pukul 9 malam. Demikian video touring kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.